Pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Indonesia dan Jawa Timur, terutama daerah bagian selatan Jawa, ini potensi terhadap kemungkinan terjadinya gempa. Polisi ini melayu-melayu. Goro-goro ini wis, belum sampai ke pondok iki. Tuh macet guys, macet total. Di Balai Desa Ambulu. Ini dari BMKG. Terima kasih teman-teman, mungkin nanti sudah tidak stop ya sekalian penjelasan Pak Bupati. Kedatangan Ibu Kan ada Pak Rahmat, ada? Oke, nggih. Khofifah Parawansa. Pak Rahmat, tim teknis, beliau Kapus Seismologi dari BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Bupati yang saya hormati, Pak Dandim, Pak Wakapolres, teman-teman saya dari OPD Pemprov, juga Pak Rahmat, Kapus Seismologi dari BMKG, Pak Camat, Pak Kades, juga semuanya yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Indonesia dan Jawa Timur, terutama daerah bagian selatan Jawa, ini potensi terhadap kemungkinan terjadinya gempa, diikuti atau tidak diikuti tsunami, itu sudah terpetakan oleh BMKG. Kita ini di dalam area ring of fire, maka kesiapsiagaan dan mitigasi yang detail itu memang harus dilakukan oleh semua pihak. Seringkali kita menyebut oleh tim pentahelix. Kalau pentahelix berarti di situ satu ada pemerintah, dua ada non pemerintah, dalam hal ini private sector, ketiga adalah media. Teman-teman jurnalis memiliki peran yang sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan keselamatan dan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kampus. Kampus ini menjadi bagian penting dalam pentahelix, dan yang kelima adalah masyarakat itu sendiri. Ibu Kepala BMKG sudah 2 kali menjelaskan di kantor Gerhadi, dan beliau menyampaikan bahwa ada titik-titik tertentu yang memang harus diwaspadai terhadap kemungkinan adanya potensi gempa, diikuti atau tidak diikuti tsunami. Pada saat itu beliau baru saja menyampaikan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya megatrust. Megatrust ini berarti ada gempa yang cukup dalam magnitudenya dan potensi besar
bisa mengikuti tsunami. Waktu itu yang di dalam pemetaan adalah di bagian selatan dekat Pacitan dengan antisipasi kemungkinan terjadinya tsunami. Kalau terjadi bisa sampai 29 meter. Beliau cek ke lapangan, kami cek ke lapangan, Pangdam Kapolda cek ke lapangan, kita hitung dari gempa sampai dengan tsunami itu berapa menit. Nah, ini yang penting untuk kita sampaikan bersama. Perkiraannya adalah waktu itu kalau ini ada gempa disusul tsunami kemungkinan sampai 20 menit. Apa yang ingin saya sampaikan adalah gempa itu sendiri sesungguhnya sudah sebagai early warning system. Kalau sudah ada gempa, sudah ada antisipasi kemungkinan itu di tsunami, maka memang dalam hitungan detik dan menit sudah harus mengevakuasi masing-masing. Itulah pentingnya nanti saya bersama Pak Bupati dan Pak Rahmat, Kapus Seismologi BMKG, kita ke lapangan, titik-titik jalur evakuasinya itu kita pastikan itu adalah jalur evakuasi yang memungkinkan masyarakat mudah dan cepat. Yang disampaikan oleh BMKG sesungguhnya menjadi titik kewaspadaan kita semua, mitigasi kita semua, sehingga semua tetap bisa tenang melakukan proses-proses penyelamatan dan melakukan proses-proses perlindungan. Jadi model search and rescue itu menjadi bagian yang inherent dari setiap warga, dan teman-teman media memiliki koneksitas dan jejaring yang sangat kuat untuk menyampaikan pesan-pesan pengamanan, keselamatan dan perlindungan kepada masyarakat. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Saya izin Pak Bupati, mungkin Pak Rahmat setelah ini, monggo Pak Rahmat. Mohon izin rekan-rekan media, tadi kami sudah sampaikan di Ibu Gubernur dan Bapak Bupati bahwa kejadian gempa yang kemarin dengan magnitudo 5.1 sebetulnya ini termasuk gempa yang kategori yang bukan kategori yang besar. Namun ternyata ada banyak beberapa kerusakan ya, dengan intensitas 4 sampai 5 MMI, itu artinya guncangannya sangat kuat, memang sangat kuat, namun berpotensi mengalami kerusakan ringan. Kerusakan ringan itu retak-retak di dinding gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa rumah yang sampai roboh, dan setelah kami cek lapangan ternyata banyak struktur bangunan yang tidak berstruktur dengan baik. Jadi temuan-temuan di lapangan, dan padahal ini sebuah gempa yang tadi kami sampaikan bukan kategori yang besar ya. Kita ketahui bahwa Jawa Timur ada ancaman megatrust yang sudah disampaikan Ibu Kepala BMKG sebetulnya, bahwa ada ancaman megatrust di selatan Jawa Timur, dan itu sumber gempanya memang jelas ada di sana, dan itu sebetulnya ancaman yang nyata dalam arti memang sumber gempanya sudah terpetakan, magnitud yang diprediksi juga sudah diperkirakan dengan panjang patahannya sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer, sehingga bisa dihitung kira-kira magnitud atau kekuatan maksimalnya berapa. Dari situ kita bisa memodelkan potensi bahaya tsunami-nya melanda di pesisir Jawa Timur di mana saja. Tentunya kita sudah lakukan pemodelan, namun tidak saja pemodelan untuk ancaman di pantai selatan Jawa Timur, termasuk dampak guncangannya. Misalnya dengan magnitudo 8.7 itu bisa saja tidak terjadi tsunami atau terjadi tsunami, namun dengan magnitudo 8.7 sudah pasti dampaknya di daratan guncangannya seperti apa. Nah, ini juga harus diantisipasi, karena kita melihat realita di lapangan dengan magnitudo yang 5.1 saja, realitanya banyak rumah yang roboh.
sebelumnya magnitudo 6,4 di selatan Malang juga banyak yang roboh. Tentunya ini harus disadari bersama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bahwa sekali lagi bahwa ada ring of fire ya di Indonesia yang melewati juga di wilayah Jawa Timur, ada Megatrust di selatan Jawa Timur, juga ada ancaman-ancaman gempa yang di sesar di darat. Ini harus diantisipasi bahwa ini adalah ancaman yang real, nyata. Cuma kita tidak bisa tahu bahwa kapan itu terjadi. Namun kita bisa memodelkan kalau itu terjadi seperti apa guncangannya, yang itu harus diantisipasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini untuk mengedukasi, mensosialisasi bagaimana pentingnya building code atau bangunan-bangunan yang aman terhadap gempa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Gubernur bahwa perlu adanya cek lapangan dengan ketinggian tsunami yang sekitar 29 meter dengan ancaman waktu 3 tsunami-nya yang sekitar 20-30 menit. Kira-kira apakah masyarakat di sekitar pantai mampu untuk mencari tempat-tempat evakuasi yang tingginya lebih dari 29 meter. Mungkin juga perlu dipetakan pada kelompok penduduk tertentu, ada jumlah masyarakat penduduk tertentu. Kalau di situ jaraknya terlalu jauh, perlunya dibangun sebuah tempat evakuasi. Jadi kalau sekiranya pada jarak tidak memungkinkan dengan waktu 20-30 menit sampai pada ketinggian tersebut, pada jumlah penduduk tertentu, misalnya dalam beberapa RW di situ harus ada bangunan yang tinggi untuk sebagai tempat evakuasi sementara, tentunya yang di situ perlu sekali. Jadi setiap jumlah penduduk tertentu ada tempat-tempat evakuasi dengan catatan kalau jalur evakuasinya tidak memungkinkan sampai pada titik aman itu, sehingga harus dilakukan pemetaan dan dibangunlah shelter-shelter untuk evakuasi. Baik, acara selanjutnya ialah penyerahan bantuan secara simbolis kepada korban bencana yang akan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember. Bantuan yang pertama ialah paket yang berisi selimut 40 piece, sembako 200 paket, ada terpal 10 lembar, mie instan 30 dus, air mineral 30 dus, dan juga paket sandang senilai 25 paket. Sedangkan bantuan yang kedua ialah uang senilai 500 juta rupiah.